kesehatan yang ada sampai nanti Allah memanggil. Amin. Di usia yang 80 tahun berarti yang sekarang, Pak Yusuf ini ada kendala nggak dalam melakukan Pak Yusuf ini ada kendala nggak dalam melakukan aktivitas sehari-hari? Alhamdulillah belum ada. Saya melakukan jalan kaki, sepeda, dan pingpong dengan teman-teman pingpong. Berarti masih aktif ya Pak? Ya, alhamdulillah masih. Oke, boleh sekarang ke Bapak. Saya Darwin, usianya 43, keluar dari Akbar. Kalau aktivitas masih aman ya Pak? Masih olahraga, ketemu Pak skema. Pak skema. Boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Randy. Saya usia 43. Saya kesempatan ya usia 72. Kemudian fisik saya yang masih payah 52 ya. Ini 5 kali di olahraga, 2 kali press. Ya, makasih. Olahraga juga ya Pak? Iya, olahraga. Olahraga. Boleh sama ibu saya? Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Ibu wabarakatuh. Mimi. Usia saya 73. Terus kesulitan saya pada lutut kalau jalan. Tapi kegiatan yang saya lakukan sepeda statis, kalau pagi sama berjemur, kalau jalan begini masih bisa. Tapi kalau jalan sudah. Kalau dari dulu udah mulai sulit. Ya kalau jalan. Tapi kalau rata nggak bisa pakai tongkat. Oh, dan masih bisa ya kalau Bisa. Bisa. Itu motivasinya ikut workshop ini apa? Ingin supaya ini tidak sakit, supaya ya sakit tapi masih bisa jalan. Sekarang kalau pagi itu berat sekali ini untuk pulang. Biar tahu latihannya ya. Iya, iya. Ya. Boleh ke ibu di sampingnya? Berarti Saya iya. Saya namanya Musliha. Saya umur saya 73. Sehingga saya olahraga sesungguhnya sama seperti olahraga sudah 1 tahun, sekarang seperti ini. Iya. Motivasi ikut workshopnya apa? Konsepnya biar nambah latihan gitu, supaya bisa berjalan dengan baik juga. Ya. Waktu itu olahraganya apa aja yang selama setahun? Yoga sama kardio. Oh, yoga juga ya. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Macam ada juga sama BEP. Oke. Kardionya gerakannya apa biasanya? Jalan? Akbar juga ya? Boleh ke coachnya dulu berarti. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini, saya usia 43 tahun. Saya anak dari Ibu Musliha. Ya kurang lebih Bu Musliha ini udah 1 tahun olahraga. Sebelumnya itu memang kendalanya di jalan pakai tongkat, terus lutut juga udah osteoartritis. Kalau menurut hasil ronsen dokternya itu udah stadium 3 lah, 3-4 gitu kan ya, dan malam-malam tuh suka nyeri gitu. Nah udah tahunan ini saya olahraga kardio kayak ini memang bermacam-macam. Kalau misalnya untuk kardio ada line dance itu bukan sama saya kalau yang line dance ya, line dance karena memang untuk bergerak sama memori ya, melatih memori. Kemudian kalau yoga itu untuk stretchingnya, sama kalau yang saya pegang sendiri di strengthnya.
Jadi kalau latihan strength sama saya gitu. Ya strength seperti biasa, penguatan otot ya, maksudnya di core-nya, back apa semua pakai dumbbell sekilo 2 kilo gitu. Ya sekarang sih progresnya udah lepas dari tongkat. Terus saya tanyain udah 2 bulanan ini nyeri di lututnya udah nggak muncul lagi gitu. Dan berharapnya ikut workshop hari ini supaya bisa tahu mana-mana lagi sih yang harus dikuatin gitu, karena masih ada kiposis dan ketergantungan, belum bisa tegak, jadi kalau jalan masih pegangan sama paha gitu. Jadi berharap ada apa nih dari, kan di sini ada fisioterapis, ada ya ini ya, ada trainernya nih, maksudnya apalagi sih yang perlu dikuatin nih kalau untuk kedepannya gitu dengan kondisi postur seperti ini. Makasih. Terima kasih Pak. Lanjut ke coach dulu. Oh saya, boleh. Baik, perkenalkan nama saya Taufik Ikhwan Sadi, asal dari Bengkulu. Umur masih kecil ya, masih kecil ya. 28 tahun. Motivasi buat ikut ini pengen paham dan pengen tahu juga cara kita ngatasin nanti di masa tua, terutama buat diri saya sendiri di masa tua nanti mungkin, dan kalau nyampe masa tua ya, semoga nyampe tapi. Amin. Dan juga buat orang di sekitar saya, terutama orang tua saya gitu. Sebelum orang tuanya udah dilatih apa? Orang tua belum, Bos. Belum. Iya, karena orang tua jauh dari saya kan. Oh, iya. Orang tuanya jauh, jadi jarang ketemu gitu ya, paling 3 bulan sekali ketemu gitu. Kasih Kak. Halo, perkenalkan, Assalamualaikum, nama saya Cita, umur 43. Saya sudah olahraga angkat beban sejak 2015 dan sudah merasakan manfaatnya sendiri. Ikut workshop ini supaya lebih memahami cara melatih orang tua, karena ibu saya sendiri punya masalah sama kaki, padahal umurnya baru 60-an, cuma masih susah diedukasi tentang pentingnya angkat beban. Sebenarnya pengen ngajak dia ke sini hari ini, cuma kebetulan Kamis kemarin keluar kota beliaunya, jadi nggak bisa dibawa. Tapi mudah-mudahan dengan ikutnya workshop ini bisa menambah ilmu dan bisa lebih mudah menjelaskan ke orang tua dan terutama orang-orang sekitar bagaimana untuk melatih dan meminimalisir cedera gitu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nama saya Ani, usia saya 52, jalan 53 akhir tahun ini. Saya belajar di AKI itu udah dari tahun lalu karena pengen, asalnya karena saya sering sekali cedera. Jadi asalnya saya slim background, saya nyoba triathlon tapi berawal dari cedera, ngambil personal coach pun masih cedera, terus akhirnya mikir jangan terlalu depend sama orang lain. Jadi asalnya karena pengen self reliance aja sama ini. Lalu pas AKI punya sesi juga bagaimana strength and into senior citizen, saya berpikir saya mungkin at least bisa bantu orang tua. Orang tua saya itu umur sudah 78, bapak dan ibu, tapi hari ini mereka pagi mendadak harus kemana bapak. Saya baru mendampingi mereka untuk strength training. Ayah saya karena punya history diabetes, jadi insulin dependent itu. Saya jadi paham bahwa kenapa ayah itu sering membungkuk kalau jalan, misalnya itu karena ternyata upper body-nya, strength-nya kurang, mobility-nya kurang. Itu hal-hal yang saya mulai praktekkan. Lalu saya juga mulai mendampingi ibu saya karena ibu saya sama tahun lalu jatuh, lalu lututnya dipasangin, otak dipasangin claw implant, jadi kayak pen tapi bentuknya kayak cangkang. Nah, mendampingi ibu saya recovery itu gampang susah karena yang kejut untuk ibu saya ternyata adalah yang tahun.
Jadi ketakutan beliau bahwa yang tadinya sehat banget, rajin renang, rajin yoga, jalan kaki, ternyata pemulihan lama. Itu dengan saya belajar di AKI itu, ternyata saya tahu kita harus membuat orang tua lebih nyaman dulu dan lebih sebagainya. Jadi saya setelah saya ngambil sesi senior training sebelumnya, hari ini saya diundang ke sini untuk ngikutin workshop walaupun nggak ada orang tua, tapi saya tetap berharap tetap bisa bersenang-senang sama teman-teman, belajar dan juga ngasih kontribusi sama saya. Terima kasih. Nama saya Melisa, usia saya 44 tahun. Saya mengenal strength training mulai tahun 2016 ya. Sebelumnya hanya cardio aja dari aerobik, zumba. Nah, saya awalnya sih iseng-iseng aja ikut strength training ya. Cuma lama-lama kok ngerasa badan tuh jauh lebih fit, lebih merasa banyak manfaatnya. Jadi tapi cardio tidak ditinggalkan, jadi tetap berjalan berdampingan. Jadi diseimbangkan lah ya. Sampai akhirnya jadi serius gitu. Jadi oh ya ini mau untuk mempersiapkan masa tua saya di depan. Kan usia saya 40 tahun, harus mempersiapkan diri juga dong, mau nggak mau aware dan harus tetap produktif. Melihat kedua orang tua saya dan mertua saya yang dari suami, mereka orang tua yang sangat produktif. Tapi saya melihat ada keterbatasan fisik, jadi saya ngeliatnya jiwa mereka itu masih muda gitu, masih pengen kemana-kemana, pengen gesit, tapi terbatas dengan kondisi jasmaninya karena mereka tidak mengenal latihan strength training sejak masa mudanya ya. Sebenarnya kan tidak ada kata terlambat, makanya saya mengikuti kemarin latihan untuk tidak dilatih strength-nya, hanya kardionya. Jadi ternyata itu kan tuanya tetap metabolismenya, ototnya kan menyusul, dia nggak dilatih walaupun dia aktif dari masa mudanya ya itu, jadi jiwanya masih muda gitu kan, cuma terbatas dalam penurunan masa otot mungkin. Sempat beberapa tahun yang lalu, udah lama banget sih, kepleset, dia langsung bangun rasanya nggak kenapa-napa ya, itu kan karena terlalu bersemangat di udah aku nggak apa-apa, tapi seminggu 2 minggu kemudian ternyata ada sakit nyeri, itu ternyata ada retak halus di tulang pinggulnya, jadi kan itu mau nggak mau juga kan jadi harus dirawat. Nah itu kan tapi dia nggak merasa maunya, enggak saya nggak apa-apa, jadi saya nggak apa-apa gitu. Jadi semangatnya masih tinggi ya. Makanya aku juga tahun lalu ikut ini sama teman-teman ini satu batch semua nih, kita ikut CFP. Kayak ini reuni ya. Kita mau lebih tahu lagi gitu gimana sih strength training gitu, selain buat diri sendiri, tapi kita mau jadi berkat juga bagi orang lain. Bisa berbantu. Terima kasih ya Coach, bagus sekali. Lalu boleh Coach? Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya 35 tahun. Pertama kali kenal strength training sebenarnya tahun 2018 ketika saya hamil. Jadi waktu itu kan memang saya tuh udah olahraga dari 2012, tapi ya kardio. Pas saya hamil kan bingung dong, ini mau olahraga apa nih? Terus ketemu sama Bu Ani sama Mbak Anti. Ini salah satu dua edukator di AKI juga. Jadi saya tahu strength training tuh dari mereka lah, dari beliau ini seberapa penting strength training untuk ibu hamil. Nah tapi dari situ kan setelah melahirkan terus kan butuh lagi nih badannya disiapin lagi, ya belajarnya sama mereka lagi gitu. Terus akhirnya kesini saya jadi merasa oh ternyata memang strength training ini fondasi sekali ya untuk kehidupan manusia sehari-hari gitu. Akhirnya bersama para senior ini saya satu batch juga kemarin di CFT November kemarin. Tapi salah satu trigger yang akhirnya memutuskan saya untuk mengambil sertifikasi ini adalah karena ayah saya di Agustus kemarin operasi syaraf sedikit. Jadi sekarang udah pasang pen juga di tulang belakangnya gitu. Itu yang benar-benar beliau tuh kuat banget. Terus sekarang tuh kondisi fisiknya tuh menurun banget. Aduh ini jadi bergetar karena sekarang saya ngeliat banget penurunan kondisi fisiknya gitu. Terus emang kemarin kan Februari ikut nih workshop strength training for senior. Pelan-pelan tuh kayak tertekin ke beliau, seminggu sekali kalau ketemu stretching gitu. Jadi gitu cinta. Karena kadang-kadang kan selain ilmunya yang saya rasa benar katanya Bunda Ami,
menghadapi secara mental gitu, karena kadang-kadang banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayak oh ternyata karena papa dulu nggak olahraga ya sekarang papa kayak gini gitu itu mendengar tuh sedih banget gitu kayak gitu. Jadi saya mau ngedampingin dengan ilmu juga gitu, jadi saya nggak asal salah papa sendiri kenapa dulu nggak olahraga, saya nggak mau jawab kayak gitu. Jadi kan kayaknya untuk menghadapi orang tua yang seperti itu tuh masih benar-benar kita menyampaikannya juga harus dengan baik gitu. Jadi dengan menambah ilmu terus untuk mengetahui ilmu lebih lanjut lagi tentang produktivitas lansia dan segala macam, saya harap bisa jadi bekal saya untuk ngomong ke papa saya, ke ibu saya, ke mertua saya dengan baik, dengan tidak menggurui gitu kan. Karena kan kadang-kadang kita udah punya nih ilmunya, mau ngomong tuh kayak harusnya begini loh, tapi kan kita nggak bisa ngomong sama orang tua harusnya begini loh, tapi gimana caranya menyampaikannya juga lebih baik. Saya juga punya pengalaman kayak gitu, Coach. Kita kan sebagai coach ya tau lah sesama coach ya, kita punya ilmunya, cuman kalau misalnya cara penyampaiannya kita menggurui atau kayak nyalah-nyalahin, tetap aja sebagus apapun ilmu yang kita punya bakalan ditolak, bener gak sih? Pasti nggak mau gitu. Jadi selama ini kayak bukan komplain ya, mungkin dia hanya berkeluh kesah karena memang benar-benar ayah saya tuh dari yang gagah banget, sekarang tuh kan jadinya karena abis operasi ini nggak bisa bekerja lagi, tapi memang udah mau pensiun sih, tapi jadi pensiunnya lebih awal. Jadi kalau lagi ngobrol tuh, oh ternyata memang kalau udah tua tuh seperti ini ya, oh ternyata ini, tapi kayak pengen ngomong enggak pak, sebenarnya kalau dulu tuh bisa disiapin, ini tuh bisa lebih awal, tapi iya ini dulu gitu. Itu sih. Terima kasih. Coach. Oke, halo, nama saya Olivia, umur saya 43 tahun. Sebenarnya alasan saya mengikuti workshop ini karena jujur, papa saya ini kan lumpuh, almarhum mama saya juga. Awalnya dia waktu mudanya tuh rajin banget kardio, apapun itu, tapi dia nggak sering training. Dan almarhum mama saya akhirnya meninggal juga ya karena keterbatasan pergerakan ya, maksudnya ya karena dia nggak mati ototnya. Kalau saya mengenal strength training sekitar 3-4 tahun lalu, kalau olahraga udah sekitar 2019. Kalau saya jujur saya sukanya Olympic weightlifting dan saya belajar itu dan saya berasa banget sebagai wedding organizer aktivitas saya sangat terbantu dengan latihan strength training. Alasan saya ikut itu karena di usia 43 itu kan udah nggak muda lagi ya, udah sedikit jongkok. Saya ingin mengedukasi teman-teman saya dengan umur yang sama seperti saya supaya mereka mau latihan strength training untuk kedepannya. Jadi saat bergerak mereka nggak bisa sakit, karena saya banyak banget melihat teman-teman saya di usia 40-an itu sering banget dicetit, sering banget salah urat, sering banget nggak bisa ngangkat berat. Bahkan yang di bawah itu 30-an, 20-an juga staminanya jauh banget di bawah saya dengan sedikit latihan. Mereka latihan kayak kardio yang lucu-lucuan gitu lah ya. Ya itu aja sih alasan buat yang ini. Thank you, Coach. Oke. Lanjut juga. Ya. Selamat pagi, saya Mira, umur 37. Alasannya ini karena ini. Karena seperti yang dibilangin semuanya kan, kalau kita yang ngomong agak sudah diterima ya langsung. Jadi mending orang tuanya yang datang sendiri dan melihat, dan memang ini kan ditujukan buat lansia ya. Karena kemarin juga ada sedikit masalah gitu, tapi mungkin udah mulai OA juga. Jadi biar bisa latihan sendiri juga. Ini langsung ke narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ini anak-anak saya. Sepantaran anak saya. Saya Evi, umur 67 mau 68. Sudah 3 tahun masuk di masa pensiun. Alhamdulillah dulu saya mulai aerobik sama suami saya itu sejak umur 30. Jadi sudah ada yang mengingatkan bahwa kita harus rajin bergerak sejak awal supaya investasi untuk hari tua, investasi kesehatan untuk hari tua. Nah itu sudah kami jalani. Jadi keliling-keliling aerobik kalau hari Minggu itu pindah-pindah dari Pak Ancol ke Monas. Ini ya, jadi waktu itu. Gitu. Nah umur memang tidak bisa di ya. Nah
terakhir saya umroh Ramadan kemarin, di sana sih tidak masalah gitu, happy aja kan penuh banget gitu. Di pesawat saya sudah nggak bisa ditekuk. Pulang ini bengkak, di belakang lutut ini ada benjolan. Jadi saya sekarang lagi di dokter ortopedi, lagi fisioterapi. Nah, Miranya kajian olahraga, udah lama ngajak saya, ayo mama kita ikut, ayo ikut. Jadi mudah-mudahan hari tua, kalau saya udah tua sekarang, jadi nggak mempersiapkan, memang udah dimasaknya, udah menjalankan gitu. Jadi memang lutut ini sampai ke pinggul itu tidak bisa dilakukan. Dan di rumah juga ada cucu ya, duduk berdiri itu memang berasa. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu yang Mbak Mas punyai, hari tua saya bisa saya jalani dengan happy. Kami masih suka kesana kesini, berasa muda terus gitu. Cuma suka diomelin, mama udah tua loh, tapi perasaan masih muda. Mudah-mudahan lemah sih lemah, otot pasti lemah, tapi tidak lemah-lemah amat ya. Mudah-mudahan bisa bermain. Dan alhamdulillah saya tidak makan obat. Ya ini aja nih, ya itu usia ya. Makasih Mbak Mas semua, supportnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ini aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti, saya 36 tahun. Kalau saya pribadi kenal strength training sudah dari waktu 2021, start dengan home workout. Awalnya karena saya sering sakit-sakitan, gampang capek, gampang pegel karena nggak punya neni di rumah dan punya pengalaman back pain karena pernah jatuh di kamar mandi dan akhirnya ibu saya juga sampai duduk di kursi roda 1 sembuh dengan ya bertahap sih, tapi dalam waktu berapa tahun saya berdamai dengan sakit pinggang itu. Kemudian saya coba rutinkan dengan latihan core seperti plank aja di rumah, squat, pokoknya beban tubuh sendiri. Kemudian saya merasa benefitnya, oke, semenjak itu saya memutuskan untuk lebih dalam lagi tentang strength training. Akhirnya saya mengambil pelatihan fitness trainer. Kemudian selama pengalaman saya mengajar strength training, bertemu dengan beberapa lansia juga, kebetulan ya coach, ada yang bahkan tertidur tidak bisa bangun, dan alhamdulillah belum sampai 2 bulan mungkin ya saat itu alhamdulillah bisa duduk kembali gitu. Dan berbagai pengalaman lansia yang lain gitu ya, mengajar lansia yang lain. Tapi memang benar yang paling sulit adalah orang yang terdekat. Makanya saya coba ajak orang tua saya ke sini. Sudah pernah saya jelaskan bahwa semakin tua dia semakin butuh latihan beban. Tapi kan kalau orang tua kan taunya bukannya senam lansia, ya kan, maksudnya kayak senam-senam jantung sehat seperti itu. Tapi saya jelaskan bahwa kita perlu naikin massa otot segala macam. Tapi kan kayaknya ya nggak gampang ya, bener kan, kalau anak sendiri mungkin lebih sulit. Padahal mungkin mereka sering gitu tahu gitu, saya jelaskan bahwa manfaatnya ini itu. Dan
Ya alhamdulillah sih ibu saya juga udah mulai latihan ya Bu, bapak juga sudah mulai latihan. Tapi saya di sini pengen supaya mereka lebih yakin, karena di sini juga banyak teman-temannya kan yang masih ABG juga ya, sama saya juga gitu. Masih ada teman seperjuangannya nih yang kita start di sini. Yuk, bahwa semakin tua bukan justru nggak boleh bergerak, tapi justru malah harus bergerak dan harus latihan berbanyak. Saya bawa orang tua saya ke sini supaya mereka lihat langsung dari ahlinya dan pengalaman teman-teman sama ibu-ibu semua sama bapak semua di sini buat meyakinkan bahwa sepenting itu latihan beban untuk lansia. Itu sih. Terima kasih atas acaranya gitu, kesempatannya untuk pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengalaman saya, kebetulan saya juga HMP ya. Sebenarnya HMP saya udah lama, udah banyak. Kebetulan saya juga emang hobinya senam, jadi guru senam ya. Senam KJS gitu ya, lansia, diabetes gitu. Kebetulan sekarang belum merasa apa ya, saya itu jatuh lagi ke dokter kemarin di MRI juga, kayak sobek sedikit gitu. Yang saya bingung itu udah konsul dokter kan, olahraga apa ya dok? Kalau seperti saya ini, saya olahraganya yang tadi saya sebutkan itu, saya tidak menganjurkan itu ya. HMP itu, syarat itu jalan mundur atau jalan renang. Gak usah renang deh, jalan di air aja, aku bilang itu. Kebetulan saya itu kalau sakit HMP itu lebih lama sudah tidak kuat, gitu ya. Duduk juga harus sebentar juga capek, gitu. Harus agak tegap gitu loh. Kebetulan saya ngurus bapaknya ini stroke, ngurus anaknya dia, jadi saya beban berat juga gitu loh. Jadi makanya Pak Dokter harus olahraga apa ya yang saya harus kita jalankan gitu ya. Belakangan ini kita udah mulai latihan beban gitu, mulai duduk, mulai latihan lah sedikit-sedikit gitu, dan sedikit-sedikit gitu. Karena ya ini bapaknya yang agak susah, paling jalan kaki pagi gitu. Kalau saya dari dulu memang hobinya kerja juga, setiap Jumat kerja itu senam gitu. Jadi mungkin untuk kita diajak ke sama anak saya, mudah-mudahan kita dapat pengalaman harus bagaimana seperti usia kita ini yang dengan sakit HMP, yang mengurusi suami stroke dan menjaga cucu. Terima kasih, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda, 34 tahun. Sebenarnya alasannya kesini sama seperti anak-anak lain yang bawa orang tuanya. Aku sendiri kalau strength training tergolongnya masih baru kurang dari setahun, tapi merasakan efek ke badan. Terus udah mau mulai, ayo gitu kan, terus kayak enggak, latihan kamu terlalu berat. Mama yang jalan-jalan aja, ini cuma jalan pagi gitu kan. Tapi ya udah, makanya mumpung lihat ada workshopnya, ya udah mah kita datang bareng aja, kita lihat kan kalau untuk mama baiknya kayak gimana. Jadi ya sebenarnya itu sama seperti yang lain. Jadi ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga heran, anak saya ngajak ke sini, padahal dia super sibuk, super segala macam deh. Nah, ibunya juga gitu, mengisi masa pensiun ini sudah 5 tahun saya pensiun, itu dengan
jalan-jalan sama teman-teman SD. Tapi anak saya bilang itu kurang mah, harus olahraga yang benar. Saya udah jalan di GDK dan kamu masih kurang mah, coba deh angkat apa itu ya? Berat ya. Kebetulan memang saya dari 2010 sampai 2021 ya jaga pamannya juga slow. Sambil kerja, sambil jaga, mungkin itu udah strong ya bagi saya, tapi bagi anak-anak enggak mah kurang. Ya itu ya, makanya saya maulah ikut sini untuk berbagi ya atau mendengarkan apa yang harus lansia lakukan di masa ini. Saya kira segitu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai masuk ke materi ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep penurunan dan penurunan fungsi tubuh pada lansia. Lalu kita juga akan berkenalan dengan yang namanya keseimbangan, pemeriksaan keseimbangan. Lalu apakah masalah penuaan ini dapat dicegah atau diperlambat? Contoh cara melatih keseimbangannya, lalu cara latihan kekuatan yang aman dilakukan oleh lansia, dan penanganan rehabilitatif jika saat latihan lansia terjadi cedera.